Apa tadi yang mau diceritain? Iya, jadi saya itu kan mungkin orang itu suka penasaran. Ya, jadi apa yang disampaikan Ustadz Danu di balik layar lah gitu bahasanya kan. Apa bener nih gara-gara ini akan berdampak seperti ini? Akhirnya bener, saya coba marah-marah di rumah, itu kan. Apakah bener masalahnya ke kaki? Bukan settingan atau gimana nih? Bukan settingan, saya pengen nguji aja. Supaya bener nggak sih gitu kan. Saya di rumah sama anak, saya coba marah sama isi, saya marah gitu. Marahnya kayak apa itu? Kok macam gini doang? Iya, artinya gini, masalah kecil pun saya bikin Secara verbal gitu. pokoknya bisa bikin marah, dan ternyata bener. Kaki saya dua-duanya sakit. Kaki saya dua-duanya sakit. Habis itu saya istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, apabila memang ini karena dosa-dosa saya kepada anak, kepada istri, saya minta ampun dan tolong sembuhkan lagi penyakit yang saya derita di kaki. Subhanallah, dengan izin Allah pada saat itu langsung mereda, meringan. Ya, nanti boleh dicoba, guys. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Saya udah pernah nyoba masalahnya, gitu kan. Kemudian doa. Ya kan, mungkin para geyser kan gitu. Sedulur ya. Para dulurer. Sering mendengarkan Ustadz Danu berdoa kan gitu kan, dari mulai A sampai Z lah gitu kan. Nah, kalau saya tipenya, saya nyoba nih. Saya coba ke anak saya, karena anak saya waktu itu agak kurang sehat lah bahasanya gitu kan. Saya berdoa ngikuti tata caranya Ustadz Danu, ya. Itu anak saya langsung reaksi. Jadi dengan bahasa yang biasa, ya Allah, apabila ini karena dosa saya dan istri saya sebagai orang tuanya, maka ampuni ya Allah, ya. Dan saat ini anak saya bernama ini, saya sebutkan namanya, sedang merasakan sakit di badannya. Apabila karena dosa, tolong angkat ya Allah, sembuhkan ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, apabila ini karena ya guna-guna, sihir, kemudian apalagi santet ya, yang ditujukan kepada anak saya melalui foto, melalui boneka-boneka, melalui tanah yang dibentuk seperti manusia dan dibungkus kain kafan, diberikan tulisan ini ya. Dan apabila ini karena sihir, tolong ya Allah hancurkan. Saat itu Allah saya langsung begini. Padahal ngarang aja itu, berarti kan nggak lihat sendiri apakah ada tanah yang dibungkus kain kafan. Iya, saya coba pokoknya ngarang-ngarang aja mentranslate apa yang selalu diucapkan oleh Ustadz Danu itu, saya cobain gitu kan, dengan keyakinan kepada Allah, dan ternyata reaksi gitu. Reaksi. Nah, saya tanya kan, karena saya setelah selesai gitu kan, saya tanya gimana perasaannya. Dan saya dia bilang ringan. Jadi ternyata bener. Yang pertama, doa itu langsung kepada pokok-pokoknya, titiknya itu ternyata sangat luar biasa gitu. Apalagi kita benar-benar meyakini kepada Allah bahwa doa saya itu diterima gitu. Dan yang kedua, saya coba sama istri saya. Nah, tapi yang ke istri saya itu ternyata saya yang kena. Salah. Nah, saya tanya sama beliau, masih kopral. Yang dihadapi letkol. Jadi sama yang saya sampaikan juga waktu itu, saya sampaikan ke saya doa gitu, ya Allah, apabila ini ada orang yang melakukan perbuatan sihir, ya guna-guna, teluh, pokoknya magic segala macam, saya sebutin semuanya. Dan sedang ditusuk-tusuk kan gitu. Kan bahasanya seperti itu, tusuk-tusuk dengan ini segala macam, saya sebutin semua. Itu menjerit juga sih saya. Nah, tetapi habis itu saya bablas, buang-buang. Jangan dukun itu kelamannya. Tapi yang jelas setelah saya ketemu di studio kan, oh itu balik. Mental. Iya, pertahanannya ya, gitu. Kalau Masnya ini pengalamannya gimana? Berapa kali mempraktekkan, berapa kali ini berhasil? Tapi praktek itu memang selalu setiap doa setelah sholat itu Ustadz Danu biasanya itu bisa berjam-jam doanya, karena sangat detail sekali. Saya coba pernah berdoa, apa yang saya ucapkan itu detail satu persatu, yang biasanya intinya ya Allah, jika ada apa yang
saya lakukan, dosa yang saya lakukan kepada istri, anak, saudara, itu semua disebutin dulu kan. Itu bisa panjang sekali dan itu sangat meresap di hati, itu nggak sadar air mata juga keluar karena ngebayangkan mereka itu apa Terzalimi. oleh saya gitu Tega kan. banget sih soalnya. Iya, kadang sampai panjang gitu. Panjangnya bukan hafalan doa bahasa Arabnya panjang, bukan. Karena Pengakuan dosanya. pengakuan dosanya ini Panjang, panjang sekali panjang. gitu kan. Dari maghrib sampai isya aja belum cukup gitu kan. Masya Nah, yang Allah. karena itu ada yang dilakukan rutin, tapi kalau pengalaman biasanya dari teman-teman, mereka beranggapan karena saya yang memegang Ustadz Danu acara dari awal sampai sekarang, mereka pikir saya udah pinter banget gitu. Padahal tidak. Udah Sehingga S3 ya. iya, mereka bertanya, Bang Jai, ini gimana ya, anak saya kok susah banget diajarin sholat segala macem. Udah anak saya juga. Nggak tahu dia. Iya. Saya udah pukul segala macem. Wah, biasanya tuh Mas, kalau ngajar seperti itu, Mas kakinya juga sakit yang kanan tuh. Emang bener kaki saya sakit yang kanan. Nah, itu yang seperti tadi. Kalau kita ngajarin sesuatu yang baik dengan emosi, nah kaki kanan yang kena. Bener ternyata kaki kanan. Jadi doanya apa ya? Itu doanya ada khusus. Jadi kalau kita berobat ke dokter pun ditanya penyakitnya apa, dikasih obatnya. Sakit gigi, sakit gigi. Jangan kita nggak tahu penyebab sakitnya, dikasihnya obatnya jadi nggak fokus ke pengobatannya itu. Itulah doa manfaat kalau kita tahu sebabnya penyakit kita, gitu kan. Kalau kita nggak tahu penyakit kita, udah nggak Pusing tahu. dikasih obat pusing aja. Padahal Iya. suka pusing karena Nah. nggak punya duit ya. Harusnya Berarti obatnya duit ya. doa itu kalau banyak juga ini yang belum punya keturunan. Alhamdulillah saya udah punya ya. Nggak punya pasangan tapi ya. Iya udah menikah tapi lama gitu kan. Saya ingat doa Ustadz Danu penyebabnya. Medis dulu saya tanya, udah ke dokter belum, periksa semuanya, udah bagus semua. Nah, ini dia nih yang non medis. Istri atau suami ada masalah nggak nih dengan ibunya? Wah, ternyata kebanyakan masalah. Nah, kembali lagi ke orangnya, apakah dia mau bertobat, mau ini segala macam, fokus atau enggak, gitu. Itulah. Dan lagi Ustadz Danu selalu bilang, terkabulnya doa ada dua, keimanan dan amal soleh. Nah, itu dia yang berat itu. Kalau keimanannya masih belum, ya doanya syarat dari Allah kan itu. Merosot Iman dan amal soleh. Nah, kalau kita perhatikan ya, waktu Bengkel Hati dengan Siraman Kolbu sekarang ini, itu ada perbedaan struktur doanya tuh. Kalau dulu tuh sering memakai Asmaul Husna itu, ya, ingat ya. Nah, sekarang sudah jadi pakai Asmaul Husna ini pernah nanya nggak ya Ustadz? Atau kenapa kok bisa berubah ini? Sebenarnya sih Ustadz Danu tergantung dari apa ya, Momen. spesifikasi orang yang didoakan. Kalau di zaman Bengkel Hati dengan yang Siraman Kolbu sekarang, yang tadi saya udah ucapkan, kalau di Siraman Kolbu sekarang satu orang langsung tuh dari awal sampai akhir ditangani secara Obyeknya spesialis, satu, fokus ke situ. Kalau di Bengkel Hati banyak orang, sehingga doanya juga untuk umum. Maka doanya itu di terakhir, di segmen terakhir. Sehingga seluruh jamaah terdampak semuanya, karena doanya umum gitu kan. Kalau yang di Siraman Kolbu satu orang satu fokus gitu. Nah, kadang-kadang ada pasien atau narasumber, tapi setelah dianalisis panjang lebar kok nggak didoain, kenapa itu? Iya, seperti yang kita sering tonton di acara tuh. Kalau narasumber ini belum paham bener
tentang tauhid dan akhlak yang diajarkan oleh, bukan yang disampaikan oleh Ustadz Danu belum dipahami seperti itu. Misalnya datang cuma mau sembuh aja, padahal tauhidnya harus diterapkan dulu tentang permasalahannya. Dia sadar nggak sudah berbuat salah, sadar nggak tentang dia harus bertobat. Kalau itu nggak dipahami oleh si penanya ataupun narasumber, Ustadz juga belum mungkin belum berkenan mungkin untuk mendoakan sampai orang ini paham dengan merubah tauhidnya, untuk bertobat dan lain-lain sih sebenarnya. Para dulur, ini penting ini. Jadi kenapa kok ada narasumber atau pasien yang kadang-kadang tidak didoain oleh Ustadz Danu? Bisa jadi tadi seperti yang masih sampaikan, itu belum paham apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu tentang tauhid, tentang akhlak yang selama ini disampaikan beliau ya. Mereka hanya hadir, datang dan ingin sembuh, bebas dari keluhannya. Padahal itu hanya sebagai bonus aja dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu. Nah, ini penting nih. Nah, mari ke Ustadz Asep nih. Ya. Ustadz Asep selama bimbing haji, bimbing umroh, ini mereka kan sudah kenal Ustadz Asep di Senawan Kolbu dengan Ustadz Danu ya. Ada yang minta ini didoain atau gimana, pernah nggak? Kalau meminta didoakan, memang sebelum saya diundang oleh MNC TV untuk menemani Ustadz Danu, kan memang saya sering dimintain doa. Gitu. Jadi kalau ada jamaah yang sakit atau saya selalu mendoakan ya dengan bacaan-bacaan yang sudah saya pahami lah waktu itu ya. Dan kemudian sekarang justru ketika sudah kena dengan Ustadz Danu, saya mikir 2 kali. Kalau dulu minta doa, saya doain langsung kan, gitu kan. Metodenya berbeda ya? Iya, paling tidak begini, setelah saya pahami bahwa ternyata pengobatan Ustadz Danu itu ya sebetulnya balik lagi, jadi jangan sampai justru malah mengunci, bahasanya gitu, mengunci sesuatu yang sudah ada di dalam tubuh si pasien ataupun jamaah itu sendiri yang minta didoakan. Makanya saya tidak berani vulgar langsung gitu kan. Ya sama kayak Bang Zaid tadi, saya tanya dulu gitu kan. Nah, kalaupun memang ternyata memungkinkan, ya saya nillahi ta'ala aja lah gitu, berdoa dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau dulu mah panjang gitu kan, pakai air gitu kan dulu. Tapi setelah kena dengan metode ini, saya coba dulu ke istri, ke anak. Nah, benar, dengan kita iman, dengan keyakinan kepada Allah yang tinggi itu ternyata berdampak walaupun bahasanya sederhana. Tapi memang ini ya, kalau kita nggak dekat, nggak paham betul, bisa salah persepsi ya. Makanya itu tadi salah persepsi ya. Tadi kalau ada jamaah yang sakit kayak di Saudi gitu, misalnya lagi nganterin jamaah gitu, ada yang sakit ya, saya tanya dulu sakitnya apa, terus bagaimana awalnya, bahkan saya sampai tanya di kehidupan sehari-harinya. Baru ketika saya nasihati dulu, udahlah berubah gitu kan, yang sampai begini-begini lagi yang negatif, baru saya doakan. Nah, doanya juga sederhana, ya Allah, dengan izinmu tolong sembuhkan orang ini kan gitu. Apabila karena ini, tolong ampunkan dan angkat, udah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Ya, karena sadar itu nggak hanya teori ya, ketika beliau jangan begini, jangan begitu, dia sudah membuktikan dengan praktek. Betul. Dan kita sudah sering jadi objeknya ini ya. Bagaimana ketika kita harus ngirim sesuatu ini, bacaan-bacaan, ternyata ada efeknya yang luar biasa terhadap diri kita ini. Nah, itu yang membuat kita yakin benar ini sebenarnya, karena Sadarkan. Dari sadar nggak hanya teori, tapi karena prakteknya itulah. Dan kita sering menjadi preparat dalam sebuah laboratorium kecil ini di ruang VIP sebelum syuting atau setelah syuting. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para dulur semua ini ya. Kayak gitu sih. Nah, dan mungkin barangkali ada yang disampaikan nih ke para dulur sebelum kita tutup nih. Oh iya. Walaupun judulnya dulu bengkel akhlak, terus bengkel hati, terus bengkel akhlak, intinya adalah perbaikan akhlak, tapi eksistensinya adalah
pembinaan tauhid. Pembinaan tauhid, eksistensi adalah pembinaan tauhid, yang mana akhlak itu adalah buah dari tauhid. Buah dari tauhid kita, sehingga akhlak kita insya Allah baik. Jadi memang harus ada fondasi tauhid dulu nih ya. Betul. Dengan fondasi tauhid maka tiang-tiang rumah pakai di dunia itu adalah akhlak-akhlak itu ya. Oke. Akhlak yang baik tanpa tauhid itu sia-sia. Oke. Seperti itu. Bisa tasnya? Kalau Apa saya pesan-pesan? mungkin ikuti dulu Ustadz Danu kan gitu kan, cermati, jangan komen dulu sebelum tahu, karena bisa jadi akan menjadi fitnah sebetulnya ketika kita belum tahu apa-apa udah komen wah begini-begini. Saya berharap siapapun yang mengikuti atau melihat Ustadz Danu, ikuti aja dulu ya, ditelaah kan gitu, dipelajari baik-baik, jangan dulu main ponis. Kenapa? Karena bisa jadi kalau cuma satu kalimat kan itu masih pandangan pertama, belum apa-apa gitu kan. Nah, saya berharap bahwa prosedur ya bisa benar-benar ikuti, cermati, ya analisa, baru mengambil kesimpulan. Oke, kalau ini sebagai konklusi, ini harapan juga dari saya juga barangkali para dulur semua, bahwa kunci terkabulnya doa menurut Ustadz Danu adalah satu, keimanan kita, kemudian yang kedua amal soleh. Apabila kedua-duanya bagus bagi kita, kuat kita, kokoh, insya Allah Allah akan mudah mengijabah doa-doa kita. Nah, sebaliknya jika iman kita keropos, iman kita lemah, akhlak amal soleh kita sangat kurang, maka perlu ditingkat lagi agar doa kita mudah diijabah Allah. Oke, para dulur, Ustadz Asep, Mas Jai, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.